Ini dia inspirasinya. Ece. Say hello. No, nggak boleh gitu. Maaf ya. You can have cotton. Iya betul, jadi hari ini aku launching buku pertama aku, judulnya Teman-teman Baru Kara dengan buku aku. Dan ini ya buku pertama aku, I'm so excited, prosesnya sekitar 1 tahun dari aku di approach sama buku aku, terus meeting konsep, cari ilustrator dan cerita, kira-kira 1 tahun. Jadi sekarang udah jadi. Ini dia inspirasinya. Ece. Say hello. No, nggak boleh gitu. Maaf ya. You can have cotton candy. Just for today. Bikin tertarik untuk buat buku, apalagi kisahnya tentang anak. Jadi sebetulnya dari kecil itu salah satu mimpi aku itu punya buku anak sendiri. Soalnya papa aku kan seorang pustakawan, he's a librarian. Jadi setiap kali aku ulang tahun pasti hadiahnya tuh buku. Jadi aku emang cinta buku dan aku selalu ingat buku-buku masa kecil aku. So pastinya aku seneng banget dikasih kesempatan punya buku anak sendiri. Tapi buku ini emang memperkenalkan juga ke anak gitu Kak, untuk selalu membaca buku gitu. Betul, karena menurut aku tuh membaca itu banyak manfaatnya ya, apalagi bagi anak, bisa meningkatkan imajinasi, bisa menambah kosakata, kemudian bisa menjadi satu kegiatan interaktif ya antara orang tua dan anak, bisa jadi bonding time. Dan aku inget banget waktu aku masih kecil, papaku tuh selalu bacain buku sebelum tidur, jadi aku masih ingat sampai sekarang. Jadi pasti penting banget. Karena kalau ke anak, kalian udah sejak kapan sih menerapkan itu? Sebetulnya dari dia bayi, biasanya kalau yang masih bayi banget tuh lebih ke tekstur, jadi dikasih buku, gambar, tekstur, ya agak kresek-kresek yang soft books. Terus sekarang dia udah ngerti buku cerita yang aku bacain seperti ini. Ini sebenarnya lebih ke usia 6 tahun ya, Kara Rose tuh masih 4 tahun, tapi aku udah mulai mengenalkan. Dari Kak sendiri ada ketertarikan juga berarti ya dengan buku atau gimana? Mungkin karena sudah dibiasakan dari kecil dan emang budaya keluarga aku emang suka buku, di rumah juga banyak sekali buku, dan aku sendiri punya koleksi buku anak sendiri yang sebenarnya Kara Rose nggak boleh pegang. Soalnya aku takut, saya kadang ada yang first edition, jadi koleksi aku di rumah tuh ada. Jadi ada yang buat Kara Rose banyak, ada yang khusus buat aku sendiri. Tingkat kesulitannya apa sih yang paling sulit buat kamu? Tingkat kesulitan bagi aku tuh sebetulnya menulis dalam bahasa Indonesia aku masih sangat tidak percaya diri. Kalau bahasa Inggris aku mungkin lebih pede. Jadi untungnya aku sangat dibantu sama tim buku aku, editingnya. Jadi mungkin kendalanya masih di bahasa. Kalau konsep, cerita itu aku udah ada. Paling itu aja sih aku harus improve. Kalau anaknya sendiri gimana? Udah lihat bukunya belum? Terus dia komentarnya gimana? Suka banget, jadi dari mock up pertama udah aku bacain, jadi dia juga udah hafal sama semua karakter yang ada di buku ini. Dia suka banget. Kira bakal ada sequelnya gitu nggak? Kayak bakal bikin serial buku ini? Iya, harapan aku sih buku pertama ini Teman-teman Baru Kara ini pengenalan, jadi aku ingin mengenalkan karakter Kara sama sahabat-sahabat satwa ini. Dan by the way, sahabat-sahabat Kara ini satwa Indonesia yang aku pilih tuh yang endemik, dan ada beberapa yang statusnya juga terancam. Jadi aku sekalian ingin meningkatkan awareness tentang satwa Indonesia. Jadi buku pertama ini lebih ke pengenalan, mudah-mudahan jadi series. Amin. Biasanya orang tuh kalau buku pertama atau nulis pertama itu paling susah tuh cari judul. Yes. Berlaku nggak buat Yanti? Enggak sih, soalnya aku ini kan lebih ke satu introduction, terus aku pengen yang simple aja. Jadi ini benar-benar Kara sama teman-temannya. Ini loh Kara, ini loh teman-temannya gitu. Biasanya nulisnya pas saat kapan Kak? Sebetulnya konsep ini sudah ada sejak lama ya. Karena mungkin ya pengaruh papaku orang Inggris, aku suka banget kalau buku anak Inggris tuh pasti ada karakter binatang yang pakai baju, yang suka tea party kayak The Wind in the Willows, terus ilustrasinya kayak Beatrix Potter. Jadi udah lama ada di benak aku, tapi setelah memiliki Kara Rose, aku jadi terinspirasi membuat karakter Kara ini. Soalnya aku lihat anakku tuh
pemberani, semangat, tidak takut membuat kesalahan. Jadi, she's quite inspirational for me. Bagi waktunya gimana antara menulis, jadi ibu rumah tangga, sama jadi artis? Sebetulnya mungkin sejak pandemi kan aku lebih banyak di rumah aja ya. Jadi sebetulnya ini transisi buat aku sih transisi yang menyenangkan ya, dari yang dulu misalnya aku syuting sinetron yang dari Senin sampai Sabtu, terus tiba-tiba aku hamil, terus punya anak pas pandemi dan jadi ibu rumah tangga. Jadi transisinya enak, aku punya lebih banyak waktu sih untuk menulis. Berapa eksemplar cetakan pertama? Berapa mungkin bisa ditanya sama Mas Agung, eksemplarnya berapa? Banyak gitu. Banyak. Akan keliling mana aja nih untuk promosi? Untuk promosi ya balik lagi mungkin ke tim buku aku ya. Sekarang mungkin hanya di Jakarta dulu. Nanti kita lihat responnya seperti apa. Tapi aku pengen sih keliling Indonesia memperkenalkan buku ini. Mungkin sampai ke luar negeri aja. Amin, amin. Ada versi bahasa Inggris ya? Hopefully ada. Iya, mudah-mudahan. Mungkin boleh sedikit dong ceritain perkembangan dari Kararos itu mungkin seperti apa sih, Kak? Luar biasa ya perkembangan Kararos, karena kebetulan dia baru mulai sekolah. Jadi dia sekarang udah TKA ya, K1, baru hampir 3 bulan mulai sekolah. Dan pasti aku melihat perkembangannya banyak ya. Jadi makin serius, makin heboh, makin susah diatur. Tapi ya challenging pasti ada, but it's the hardest thing I've ever loved. Jadi ya itulah, jadi ibu tuh pasti lelah, tapi lelah yang terbayar. Jadi kan ini Kak Randy memilih untuk mengurus sendiri ya. Ya. Kak? Nah, mungkin seperti apa Kak? Kenapa lebih memilih untuk mengurus sendiri nggak dibandingkan ini? Sebetulnya aku dulu ada nanny sampai Kararos berusia 2 tahun. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak pernah ngejudge ya. Pokoknya buat aku tuh yang penting mama waras. Jadi kalau misalnya ada waktu, ada fun, silahkan konsepnya mau seperti apa aja. Tapi buat aku pribadi, aku lebih menyukai privacy ketika kita nggak sama nanny. Mungkin karena anaknya baru 1 juga ya, nggak tahu kalau nanti. Tapi kalau sekarang aku dan suami merasa senang aja sih punya quality time bertiga, dan aku ngerasa Kararos juga jadi lebih bisa mandiri. Nah, mungkin lebih mandirinya tuh dalam artian apa Kak? Mungkin disiplinnya Kak? Lebih mandiri dalam arti misalnya kita kalau makan bareng di restoran ya, karena kita semua lagi makan, jadi juga bisa makan sendiri. Terus mungkin dia ngerti misalnya kalau ibunya lagi repot atau bapaknya lagi repot, jadi dia bisa lebih kayak entertaining herself, terus mengurus diri juga bisa, walaupun kita pastinya sebagai orang tuanya juga mengurus dia. Mungkin kerjasama antara Kak Randy dan juga suami itu seperti apa sih untuk mengurus Kak? Nah itulah aku merasa bersyukur sekali ya memiliki suami yang lumayan hands on, karena mungkin Carlos juga bayi pandemi, jadi kita di rumah tuh waktu pandemi itu benar-benar bertiga aja, jadi bonding sama bapaknya juga luar biasa. Jadi aku merasa support dari suami ya luar biasa sih, dan benar-benar merasa kayak ya ini orang tua kan kita berdua ya, jadi nggak dia membantu aku tapi dia parenting juga. Mungkin parenting antara kalian tuh seperti apa sih yang diterapkan ke Kak? Ya itu yang paling penting sebetulnya, antara suami dan istri harus kompak dulu gitu. Jangan misalnya ibunya bilang A, bapaknya bilang B. Jadi kadang-kadang kalau Carlos udah tidur kita suka debrief. Jadi kayak oke, misalnya kejadian hari ini sebetulnya kita value-nya tuh apa sih? Terus kita opininya soal hal ini tuh apa. Jadi kita kompakin dulu baru kita terapkan. Terus kalau bisa sih nggak berantem depan anak ya, ataupun kalau misalnya kita argumentasi dilihat baikannya juga diliatin. Terus ketika satu capek yang satu lagi juga bisa take over gitu, jadi saling mendukung aja. Tapi sekarang juga habis show juga ya. Iya. Seperti apa sih percaya dirinya? Aduh gemes banget sih. Kalau Carlos tuh mungkin dia sebetulnya lumayan ekstrovert ya, maka ibunya tuh introvert, mungkin dia dapat dari bapaknya ya. Jadi dia suka performance dia yang kedua, terus dia udah apalin lagunya, koreonya, dan dia terlihat sangat menikmati. Kalau aku sebagai ibunya sih yang penting nggak terlalu mempush, kan dia kan masih kecil ya, masih 4 tahun, jadi nggak tahu kayak wah kamu harus benar, kamu harus ini, tapi lebih mudah-mudahan kamu menikmati gitu. Udah terlihat bakat-bakat ikut ibunya Kak atau ikut? Yang pasti sih Carlos tuh sangat kreatif ya, jadi dia suka bikin lagu, dia suka ciptain lagu sendiri. Itu bukan dari ibunya ya.
suka nyanyi itu juga bukan dari ibunya. Mungkin karena dari budaya Batak ya, dari suami aku kan emang suka performance, suka musik, suka dance. Jadi udah kelihatan minatnya sih, tapi karena ya itu masih berusia 4 tahun, jadi aku belum tahu nanti dia mau kemana. Kan ini udah usia 4 tahun. Ya. Ada rencana untuk arah nggak sih? Aduh, semua mau banget ya kalau misalnya Tuhan masih kasih adik buat Kararos ya pasti aku sama suami sangat seneng sekali. Tapi kalau misalnya belum dikasih juga nggak apa-apa. Aku udah bersyukur karena nunggunya juga kan 9 tahun. Jadi just I'm still grateful. Program yang dijalankan nggak sih Kak? Belum sih, dokter Caroline udah kayak, ay kapan Bu program lagi? Tapi mungkin kan, aduh capeknya aja kayak dia kan baru masuk sekolah kan, jadi baru berasa nih setelah 4 tahun akhirnya punya me time sendiri, jadi masih mikir, tapi ya kalau Tuhan kasih pastinya aku seneng banget. Target nggak sih mungkin di Kara usia berapa gitu? Target khusus sih enggak, tapi ya enaknya sih sebelum dia terlalu besar ya, jadi ya we'll see. Iya. Ya, oke. Coba cari dulu di Google. Iya. Pas Mungkin dukungan untuk timnas Indonesia yang nantinya akan melawan Indonesia. ya saya sih pastinya semangat mendukung timnas Indonesia ya. Kalau bisa nonton langsung di GBK, tapi kalau enggak dari TV. Dan menghimbau buat seluruh supporter timnas Indonesia ya jaga keamanan dan lakukan yang terbaik lah sebagai timnas gitu. Ya kalau buat saya sih Bahrain harus menerima konsekuensinya ya dengan main di GBK dan tekanan pemain ke-12 yaitu supporter timnas gitu. Cuman ya kalau nggak mau, masa segitu aja nyalinya Bahrain sih. Ya udah, kalau misalnya nggak menerima main di GBK, ya terima sanksinya, langsung walk out kan 3-0 gitu. Jangankan Bahrain, saya yang lihat komen-komen netizen Indonesia aja takut terus. Kayak bener-bener di semua lini diserang gitu ya. Cuman emang kemarin yang pertandingan pertama tuh ngaco banget sih wasitnya, bener-bener kelihatan lah berat sebelah. Iya sih, saya ngerasa ya secara permainan kadang masih nggak percaya kalau ini timnas Indonesia gitu. Cuman kalau misalnya emang boleh berpesan sama pemain timnas Indonesia dan seluruh jajaran pelatih, yang penting tuh mentalnya sih. Pokoknya harus percaya bahwa gue layak main di Piala Dunia, gue layak main di Piala Dunia. Jadi emang ya keputusan yang dibuat di lapangan tuh untuk timnas Indonesia tuh terbaik gitu. Jadi secara mental juga harus siap gitu. Kemudian